Selamat pagi, saudaraku. Setiap hari itu ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita penuhi sebetulnya. Pasti ada bagian yang memang harus kita bereskan dalam hidup kita. Tahukah saudaraku, banyak orang yang tidak mengerti bahwa dia mengemban tugas penting dari Allah di dalam hidupnya setiap saat. Bukan hanya setiap hari loh, saya katakan saudaraku, setiap saat dia mengemban tugas itu sampai akhir hidupnya di bumi ini. Tapi fakta di lapangan, saudaraku, banyak orang yang tidak tahu akan hal itu. Seakan-akan tugas hidup mereka ya mencari uang, ya rutinitas lah, membesarkan anak, menikah ya dari kecil kan, lahir, sekolah, kuliah, bekerja, berkeluarga, punya anak, punya cucu, meninggal. Udah begitu aja terus siklusnya begitu. Iblis menyesatkan banyak orang. Dia menipu banyak orang. Seakan-akan ya begitu tuh wajar. Ya udah jalan aja. Tahukah saudaraku, akhirnya banyak orang yang tidak berjuang untuk mencari apa yang harus dia kerjakan untuk kepentingan Tuhan dalam hidupnya. Mereka hanya berkutat tentang kepentingan dirinya. Kenapa ya aku belum punya jodoh ya? Kenapa aku belum punya anak ya? Kenapa utangku belum bisa kebayar ya? Kapan ya aku mau menikah? Kapan ya aku mau pindah rumah? Kapan ya kontrakanku aku pindah ya, harusnya ini dan itu. Rasanya itu berkutat dalam hidup manusia dan itu rasanya harus mutlak, harus selesai. Kalau udah selesai satu persatu baru dia merasa puas. Tahukah saudaraku, orang-orang begini ini orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dengan layak. Mestinya seseorang itu merasa puas kalau dia sudah selesai dengan Tuhan. Loh, maksudnya gimana pastor? Yang lain belum selesai gak masalah. Tetapi kau harus selesai dengan Tuhan. Sebab tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Yang harus selesai adalah urusan kita dengan Tuhan. Itu mutlak saudaraku. Seperti seorang pasien tidak akan pernah mengalami perubahan kalau ia tidak berperan mematuhi anjuran dokter. Diberi obat, minum 3 kali sehari. Dia minum 3 kali sebulan. Bagaimana bisa sembuh saudaraku? Maka saya katakan tidak ada yang mutlak selain Tuhan. Yang lain masih mengganjal dalam hidup kita. Tidak masalah. Namun bukan berarti kita boleh lari dari tanggung jawab. Tidak ya saudaraku ya. Maka biasanya malam sebelum kita tidur kita selesaikan dengan Tuhan. Lambat laun setiap saat kita sudah selesai dengan Tuhan. Apa yang salah, apa yang membuat luka hati Tuhan, kita minta ampun, kita selesaikan. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan meninggal di saat itu juga kita sudah siap. Kita tidak bisa bilang kepada Tuhan, tolong Tuhan jangan dipanggil hari ini. Kan gak mungkin saudaraku. Betul gak saudaraku? Maka kita harus setiap saat selesai dengan Tuhan segera mungkin. Pengampunan yang Tuhan berikan harus membuat kita takut akan Allah kalau melakukan kesalahan lagi, saudaraku. Maka kita harus memiliki pemahaman bahwa pengampunan diberikan supaya kita mengalami perubahan. Bukan sekedar menghapus dosa, tetapi kita harus mengalami perubahan. Kesucian itu bukan hanya berarti bersih. Kesucian itu memuat pengertian potensi untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Mestinya permintaan ampun yang kita sampaikan kepada Tuhan dan pengampunan dosa yang Tuhan berikan itu menjadi beban kita. Beban untuk tidak melakukan hal yang sama yang melukai hatinya terus-menerus. Kalau pengampunan yang kita minta kepada Tuhan tidak disertai dengan sikap kita berjuang meninggalkan dosa, berarti kita sedang melecehkan Tuhan. Kita sedang merendahkan Tuhan.
Kita tidak menghormati kesucian Tuhan. Banyak orang Kristen yang kalau ke gereja lalu ada liturgi pengakuan dosa, hanya mengikuti pendeta yang mengatakan kami minta ampun ini dan itu. Kami mengakui dosa-dosa kami. Tanpa dari dalam hati yang memang dia bergejolak, aku mau berubah. Percayalah saudaraku, yang model begini tidak akan pernah mengecap yang namanya langit baru bumi baru. Aduh. Perubahan hidup itu penting. Maka kalau kita mau benar-benar bersih sampai nanti kita benar-benar baru bisa menjadikan Tuhan itu kebahagiaan kita satu-satunya. Saya ngomong ini berkali-kali deh saudaraku. Betul. Di mana ada kesempatan saya selalu ngomong Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Satu-satunya yang kita butuhkan. Yang membuat dirimu tidak diperhamba oleh apapun dan siapapun. Hanya Tuhan. Maka di titik itu orang baru bisa. Baru benar-benar bisa bersih di hadapan Allah. Betul saudaraku, kalau kita mempersoalkan dosa itu berarti mempersoalkan diri kita untuk tidak mengulanginya lagi. Karena maka dari itu jangan minta ampun atas kesalahan yang masih kita lakukan. Karena itu menghina Tuhan. Itu menghina Tuhan. Misalnya kita dendam, kita benci kepada seseorang. Kita berkata, Tuhan ampuni, aku benci dia. Ampunilah atas kebencianku ini. Tetapi kalau kita tidak membuang kebencian itu, kita juga tidak menghormati Tuhan. Kalau belum bisa membuang kebencian itu, kita harus jujur berkata, Tuhan aku masih belum bisa membuang kebencian ini. Aku minta ampun Tuhan atas perasaanku yang salah ini. Ampuni aku. Bukan hanya perbuatanku yang salah, tapi kebodohanku, ketidakmatanganku, ampuni aku. Roh Kudus nanti akan mengajar kita saudaraku. Yang penting kita berkata apa? Aku sudah mengaku di hadapan Tuhan. Aku sudah selesaikan di hadapan Tuhan. Aku jujur di hadapan Tuhan. Ada tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kirim banyak jiwa-jiwa yang harus kita topang. Kita harus menopang itu. Tuhan percayakan kepada kita jiwa-jiwa di samping kanan kiri kita, orang-orang terdekat kita. Tuhan akan berkata, apa yang kau lakukan terhadap saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku. Jangan anggap remeh hal ini saudaraku. Yang paling prinsip urusan kita dengan Tuhan. Yang kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Inilah yang menjadi fokus hidup kita seharusnya saudaraku. Amin. Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi pada pagi hari ini saya mau berkata, berjuanglah. Berjuanglah, Tuhan akan tuntun kita. Saya rindu kepada siapapun yang mendengar renungan pagi hari ini. Jangan puas dengan standar hidupmu hari ini. Tetapi berjuanglah naik kelas di hadapan Tuhan. Setiap saat. Setiap waktu. Ada kesempatan kau berjuang terus naik levelmu, naik. Sampai kau bisa berkata, Tuhan kaulah kebahagiaanku satu-satunya. Orang berani ngomong begitu gak main-main saudaraku. Itu kalau sudah sampai di titik itu baru taruhan nyawa pun dia baru berani. Kalau orang belum sungguh-sungguh, gak mungkin. Gak mungkin dia mau berubah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Susah saudaraku. Maka pagi hari ini masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Berjuanglah. Dia tahu kelemahanmu. Berjuanglah. Roh Kudus akan pimpin. Roh Kudus akan kuatkan. Roh Kudus akan terus menuntun kau dan saya. Sampai kita menjadi seorang pemenang di hadapan Allah. Selamat pagi saudaraku. Renungkan hal ini. Dan Tuhan memberkati. God bless you.